Halo seller, di video kali ini kita akan bahas tentang cara cetak label produk, yang dimana label produk ini dapat ditempelkan di produk kita agar rak atau gudang kita lebih tertata dan juga lebih mudah menghitung jumlah setiap stok produk. Jadi contohnya, jika teman-teman seller punya minimarket atau punya gudang, ini pastinya sangat membantu teman-teman untuk scan produk dan untuk tambah dan kurangi stok produk secara langsung. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa masuk ke video tutorialnya. Langkah pertama, kita bisa buat dulu untuk template dari label produknya. Caranya, kita bisa masuk ke menu pengaturan, lalu kita klik yang bagian pengaturan cetak. Nanti di sini ada beberapa template yang bisa kita buat. Selanjutnya kita tinggal pilih yang bagian template label. Kalau sudah, kita bisa klik tambah template untuk membuat atau mengcustom template label kita sendiri. Di sini kita bisa membuat beberapa template produk sekaligus. Contoh di sini kita mau buat template A. Contohnya, di sini kita tulis nama templatenya. Nah, untuk ukuran templatenya sendiri, ukuran labelnya sendiri, di sini kita bisa atur lebar dan tingginya. Nih, jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan jenis kertas yang seller punya. Contoh di sini mau dengan panjangnya itu atau lebarnya itu 40 mm, tingginya misalnya di sini 10 mm atau maksimal ini bisa sampai 150 mm. Ini juga sama untuk yang lebarnya maksimal bisa sampai 100 mm, minimalnya 10 mm. Ini bisa disesuaikan dengan template dari atau setiap seller ini mempunyai kertas label produknya itu yang ukuran apa kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan aja agar hasil cetaknya nanti bisa juga sesuai kayak gitu. Selanjutnya, selain dari ukuran labelnya, di sini untuk informasi yang ada di dalam labelnya ini pun bisa kita setting. Bisa kita pilih nih, kita mau menampilkan yang apa dan kita ingin tidak menampilkan apa bisa. Contoh di sini kita mau di dalam label produk ini ada informasi SKU gudang. Nah, kita tinggal klik yang SKU gudang. Kalau misalnya kita mau berdasarkan judul produk, kita bisa pilih yang judul produk. Jadi ini disesuaikan aja dengan masing-masing kebutuhan dari seller. Contoh di sini, nah nanti ukuran tulisan SKU gudangnya ini juga bisa kita setting besar kecilnya. Nah di sini minimal 3 pt, maksimal ini sampai 72. Di sini nanti contoh kita mau pilih yang bagian 12 nih, sesuainya segini. Kayak gitu. Jadi setiap masing-masing informasi yang ada di label ini bisa kita setting panjang atau besar kecil dari tulisannya, fontnya. Kayak gitu. Bisa kita tambahkan catatan juga. Kita lalu selanjutnya jenis barcode-nya ini kita mau menggunakan barcode atau kode QR. Kode QR nanti tampilan seperti ini, barcode nanti seperti ini. Untuk tinggi barcode-nya pun bisa kita setting dari mulai 20% sampai dengan 80%. Kayak gini contohnya. Nah, metode pembuatannya ini, kita mau barcode-nya ini tuh, label atau barcode-nya ini tuh bisa saat di-scan itu tuh berdasarkan SKU gudang, kode produk atau GTIN. Kayak gitu. Jadi contoh kalau misalnya kita mau pencarian produk ini, kita tinggal scan barcode-nya aja, nanti otomatis akan menemukan SKU gudang tersebut contoh. Jadi bisa kita pilih berdasarkan SKU gudang. Nah ini yang paling direkomendasikan memilih ini saat SKU gudang tidak terlalu panjang dan hanya berisi angka, huruf, dan simbol kayak gitu. Karena kalau misalnya kita pilih judul produk ini hurufnya ini akan panjang. Jadi nanti pastinya labelnya ini tidak akan muat. Jadi kita pilihnya SKU gudang aja agar singkat. Jadi kode produknya aja kayak gitu. Atau bisa juga berdasarkan kode produk atau berdasarkan GTIN, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap seller masing-masing. Selanjutnya kita bisa klik konfirmasi. Nah kalau template-nya ini sudah kita buat, kita bisa tinggal cetak label produknya aja. Untuk cetak label produknya, kita bisa masuk ke menu pergudangan. Nanti selanjutnya kita bisa pilih yang menu SKU gudang. Nah, kalau sudah, kita tinggal cari aja nih, kita mau cetak label untuk SKU gudang yang mana. Contoh kita mau cetak label untuk SKU gudang JTO, kita checklist aja produknya, selanjutnya di bagian aksi massal kita pilih yang cetak label. Nah, di sini nanti. Nah, selanjutnya juga nanti di sini
kita bisa pilih cetak secara massal. Kita pilih aja nih semua SKU gudang yang mau kita cetak, atau bisa juga satu persatu. Kita cetak. Nah, nanti tinggal kita pilih kita mau cetak berapa lembar, kayak gitu, berapa hasil cetaknya. Misalnya produk A ini, produk JTU ini ada totalnya itu ada 100 produk. Nah, ini berarti kita tinggal cetak 100 labelnya. Nanti kita tempelkan ke masing-masing produk tersebut. Kayak gitu. Selanjutnya kita tinggal pilih template yang baru tadi kita buat, template A. Ukuran kertasnya kita mau buat yang 1 baris, 2 baris, atau 3 baris, bisa disesuaikan. Selanjutnya kita bisa klik cetak, nanti otomatis akan tercetak 100 label dari SKU JTO ini. Nah, ini contoh hasil cetaknya. Nanti tampilan ini pasti akan sesuai dengan tampilan dari label yang kita custom sebelumnya. Kayak gitu. Selanjutnya kita bisa print dan kita tempel ke masing-masing produk yang ada. Nah, di sini ada beberapa cara untuk cetak label produk. Jadi tidak hanya di satu menu SKU gudang ini aja, tapi juga bisa kita cetak labelnya itu di halaman penambahan stok, penerimaan barang, scan untuk menerima, sampai dengan daftar pembelian dan daftar pemindahan ataupun rincian stok. Untuk dari penambahan, di sini kita bisa, setelah kita melakukan penambahan stok, kita udah sudah selesai melakukan penambahan stok, kita bisa juga langsung cetak dari sini, kayak gitu. Di bagian selesai nanti kita klik cetak, nanti tinggal pilih ya cetak label. Nah, selanjutnya untuk dari penerimaan, pemindahan itu juga bisa dari pemindahan sini, pemindahan pembelian kayak gitu, kita bisa juga cetak labelnya. Di sini pemindahan, terus pembelian. Nah, di pembelian di sini kita juga bisa cetak labelnya. Lalu di bagian rincian stok sini kita juga bisa cetak label. Cetak label kita juga bisa dari sini. Lalu ada juga, kita juga bisa melakukan dari scan untuk menerima. Nah, jadi di sini ada beberapa cara untuk cetak label pengiriman, jadi label produk kayak gitu. Jadi tidak hanya di satu tempat aja. Nanti teman-teman seller bisa tinggal sesuaikan aja ingin cetak label dari menu yang mana. Misalnya dari penambahan stok, setelah melakukan penambahan stok ini langsung cetak label juga bisa. Atau misalnya setelah melakukan pemindahan produk dari gudang A ke gudang B, ini juga bisa langsung cetak label produknya. Atau bisa juga setelah melakukan restock pembelian dari supplier, itu nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dari seller masing-masing. Seperti itu cara untuk cetak label produk di sistem Big Seller. Nah, jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain, bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram. Agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.